Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok baris satu akan menjelaskan apa itu OPM. Sebelumnya, perkenalkan saya Hernawa Gani Suratama dengan NRP 2042241022. Baik, perkenalkan saya Faris Ahmad Holili dengan NRP 20422411028. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Al-Jufi, NRP 2042241070. Ya, perkenalkan nama saya Ateza Saputra, NRP 204224211019. Perkenalkan, nama saya Evan Javier Firdaus Malik, NRP 2042242110. Kenalkan, nama saya Rizky Putra Wicaksana, NRP 204224211049. Bang Bernur Kiki dengan RP 2042241088. Baik, sebelumnya apa itu OPM? OPM atau Operational Amplifier adalah salah satu komponen elektronik yang banyak digunakan dalam rangkaian analog. Op-amp umumnya digunakan sebagai penguat sinyal, pembanding tegangan, pengintegrasi, dan pembeda. Komponen ini sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penguat radio, filter aktif, osilator, dan masih banyak lagi. Op-amp sendiri yaitu pada dasarnya adalah penguat diferensial dengan dua masukan yaitu input, inverting min, dan non-inverting plus, serta satu output. Selain itu, terdapat suplai tegangan positif V plus dan negatif V min. Simbol op-amp digambarkan sebagai segitiga dengan input pada sisi kiri dan output pada sisi kanan. Prinsip kerja pada op-amp sendiri yaitu bekerja berdasarkan perbedaan tegangan antara kedua inputnya. Jika tegangan pada input non-inverting plus lebih besar daripada input inverting min, maka output akan berada pada tegangan positif maksimum. Sebaliknya, jika tegangan pada input inverting lebih besar, output akan berada pada tegangan negatif maksimum. Oke, selanjutnya untuk 741 op-amp pin out yang memiliki 8 pin. Berikut ada penjelasannya, yaitu yang pertama ada pin 1 yaitu offset 0, digunakan untuk mengatur tegangan offset. Biasanya disambungkan ke potensiometer bersama pin 5 agar output bisa disetel menjadi 0 jika ada input. Yang kedua ada pin inverting. Ini adalah input inverting serta sinyal yang masuk ke pin ini akan dibalik jadi 180 derajat fase di outputnya. Terus yang ketiga ada non-inverting input. Untuk perbedaan dari pin 2, sinyal yang masuk sini merupakan sinyal yang diperkuat tanpa perubahan fase. Yang nomor 4 itu ada pin V min atau supply negatif. Pin ini dihubungkan ke tegangan negatif, misalnya min 9 volt atau min 15 volt, tergantung kebutuhan dari sirkuit tertentu. Yang nomor 5 ada offset 0 lagi. Sama seperti pin 1, digunakan untuk mengatur offset tegangan bersama-sama agar output tetap stabil. Yang keenam ada pin output. Pin output di sinilah output sinyal op-amp keluar setelah diperkuat. Dan pin 7 ada V plus atau positive power supply. Di sini kita disambungkan ke tegangan positif seperti plus 9 volt atau plus 15 volt. Dan yang terakhir pin 8 yaitu pin NO connection. Pin ini tidak digunakan tetapi tidak memiliki fungsi internal dalam IC tersebut. Jadi kesimpulannya di IC 741 ini memiliki konfigurasi pin yang sederhana namun fungsional. Memahami pin itu sangat penting agar kita dapat merancang penguat dengan benar. Oke, untuk selanjutnya ini adalah model dari op-amp sendiri. Untuk yang pertama itu ada pada op-amp model yang open loop. Pada yang bagian gambar di A. Untuk inverting input sendiri itu biasanya ditandai dengan minus. Kemudian untuk non-inverting input sendiri biasanya ditandai dengan tanda plus. Kemudian uh, untuk input inverting sendiri ini berarti sinyal keluarannya atau Vout itu akan memiliki fase yang berlawanan atau terbalik dengan sinyal inputnya. Dan untuk input non-inverting, input non-inverting ini sendiri memiliki sinyal keluaran yang akan sefase dengan sinyal input yang didapatkan. Kemudian untuk selanjutnya pada gambar B itu ada op-amp dengan closed loop. Biasanya ditandai dengan adanya sambungan dari Vout menuju Vmin. Kemudian untuk idealnya sendiri seperti gambar yang telah tertera pada PowerPoint ini,
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi op-amp ideal yang dimana pertama impedensi input tak terhingga. Jadi jika tidak ada arus yang mengalir masuk atau keluar dari terminal input, I min sama dengan I plus sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah penguatan gain tak terhingga. Jadi perbedaan tegangan antara input inverting dan non inverting dianggap 0. Maka akan sama dengan V min sama dengan V plus. Ini disebut virtual short. Lalu yang ketiga adalah impedansi output 0 yang dimana tegangan keluaran tidak tergantung pada arus beban. Sehingga op-amp dapat menggerakkan beban tanpa penurunan tegangan. Dengan asumsi ini, op-amp ideal memudahkan perhitungan dalam desain sirkuit elektronik seperti penguat, lalu juga filter, baik apapun itu filter, mulai dari low pass, high pass, atau band pass, atau komparator. Seperti itu. Baik, untuk inverting amplifier sendiri merupakan salah satu konfigurasi dasar op-amp di mana sinyal input diberikan ke kaki inverting negatif melalui resistor input, sedangkan kaki non-inverting biasanya dihubungkan ke ground. Output op-amp akan menghasilkan sinyal yang berlawanan fasa atau terbalik dengan input. Prinsip kerjanya sendiri pada tegangan di kaki non-inverting atau positif merupakan ground, sehingga secara ideal tegangan di kaki inverting juga hampir 0 volt. Arus yang masuk ke kaki inverting sangat kecil mendekati 0, sehingga hampir seluruh arus input mengalir melalui resistor umpan balik. Baik, selanjutnya adalah rumus dari penguatan itu sendiri untuk inverting. Outputnya yaitu V out sama dengan min RF per R in kali V in. Di sini tanda minus itu menunjukkan bahwa output itu berlawanan fasa dengan input. Lalu untuk penjelasan pada video ini, di video dijelaskan bahwa dengan memainkan nilai RF dan RI, maka kita bisa mengatur besar kecilnya penguatan di rangkaian. Jika RF lebih besar dari RI, maka penguatan akan besar dan sebaliknya. Output ini akan terbalik dari input. Misalkan input positif, maka akan menjadi negatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.